Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Emi selaku dosen dari mata kuliah Pengendalian Mutu 2 dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dan tugas dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil jurnal yaitu analisis konfigurasi proses produksi coklat stick couverture menggunakan metode Design of Experiments atau DOE di PT Gandum Mas Kencana. Di sini kami mengambil jurnal. Penulisnya dari Teguh Sulistyo Budi, Edi Supriyadi, dan Marjuki Zulziar. Selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 9 ada saya sendiri, Zahra Nurdiwa Widyadana, dengan NIM 11255, dan saudara Muhammad Dafa Amanullah dengan NIM 11238. Oke, bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, kita pertama ada latar belakang dari perusahaannya. PT Gandum Mas Kencana merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak pada bidang industri makanan berbahan dasar coklat dengan merek Colata. Penelitian ini penulis menganalisa pada bagian proses produksi pembuatan coklat stick couverture menggunakan metode Design of Experiments atau DOE untuk menentukan kondisi ideal sebuah proses produksi dengan tingkat kerusakan yang minimal. Perancangan proses produksi ini dilakukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan rancangan sistem dan tata kerja yang paling efektif dan juga efisien. Design of Experiments atau DOE adalah salah satu perkakas yang digunakan dalam percobaan berupa pendekatan sistematik untuk menentukan kondisi ideal sebuah proses produksi dengan tingkat reject seminimal mungkin. Tujuannya untuk menentukan kondisi ideal sebuah proses produksi dengan tingkat kerusakan minimal dan juga memperoleh laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada landasan teori. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan biaya agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Design of Experiments atau DOE adalah teknik eksperimental yang membantu untuk menyelidiki kombinasi terbaik dari parameter proses, kuantitas yang berubah, tingkat dan kombinasi dalam rangka mendapatkan hasil yang statis dan juga yang dapat diandalkan. DOE adalah teknik sistematis dan dapat diikuti untuk mencari solusi pada masalah proses industri dengan objektivitas yang lebih besar dan juga menggunakan teknik eksperimental dan statistik. Analysis of variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Dalam analisis of variance, hanya ada satu hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis dua arah atau two-tail. Artinya, hipotesis ini adalah apakah ada perbedaan rata-rata. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah ada data primer, data sekunder, dan data yang telah terkumpul akan digunakan dalam pengolahan data. Nah, dari data primer ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pada bagian produksi dan meminta keterangan serta mewawancarai karyawan yang terlibat secara langsung secara operasional. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Yang kedua, ada data sekunder. Yang ketiga, data yang telah terkumpul antara lain ada data produksi perusahaan, loading time, operation time, process time, dan defect amount, dan yang terakhir ada planned downtime. Selanjutnya ada metode analisis dari data. Nah, penelitian ini mempergunakan beberapa tahap metode dalam penelitian. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pertama ada eksperimen. Jadi pada tahap ini pertama-tama dilakukan perumusan masalah, kemudian pemilihan variabel bebas atau variabel tak bebas, kemudian penentuan faktor yang akan divariasikan, dan pemilihan level dari tiap-tiap faktor tersebut. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini merupakan tahap utama yang berupa penentuan jumlah pengamatan yang akan dilakukan. Kemudian menentukan urutan eksperimen,
Kemudian pemilihan metode yang digunakan, penyusunan model matematis, dan yang terakhir penentuan hipotesi yang akan diuji. Dan yang terakhir ada analisis. Nah, pada tahap ini berisi pengumpulan dan pengolahan data, perhitungan uji statistik, dan hasil dari eksperimen. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Nah, pertama kita masuk ke data produksi. Nah, di gambar ini, di sebelah ini ada tabel 1 data produksi. Bulannya mulai dari bulan Agustus sampai bulan Juli, Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 dengan jumlah produksi dalam satuan kilogram. Bulan Agustus 2016 jumlah produksi 24.400 kg dengan jumlah cacatnya 5.750 kg, cacat kumulatifnya sebesar 23,57%. Bulan September 2016 itu jumlah produksinya 24.420 kg, jumlah yang cacatnya 5.550 kg, cacat kumulatifnya sebesar 22,73% sampai dengan bulan Juli 2017 jumlah produksinya sebesar 24.420 kg, jumlah cacat 5.800 kg, dan cacat kumulatif sebesar 23,75%. Dengan jumlah yang didapat di jumlah produksi itu sebesar 293.540 kg, di jumlah cacat dari bulan Agustus 2016 sampai Juli 2017 sebesar 68.300 kg, dan cacat kumulatif dengan jumlah 279%. Dengan rata-rata yang didapat untuk cacat kumulatif sebesar 23,27%. Selanjutnya ada data jenis-jenis produk cacat. Nah, terdapat jenis produk cacat pada produk coklat stiker Fairchild selama berjalannya proses produksi, yaitu pertama ada produk lembek, kedua ada produk gembur, dan yang ketiga ada produk lebar. Selanjutnya ada data jenis-jenis produk cacat. Nah, itu terhitung dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017, sama seperti yang tadi, dengan jumlah produksinya juga sama seperti yang data jenis produk sebelumnya. Kemudian ada jenis cacat dengan satuan kilogram. Jadi yang bulan Agustus 2016 itu jenis cacat yang produk yang lembek itu 2.000 kg, produk yang gembur 1.950 kg, dan produk yang lebar itu 1.800 kg. Dengan jumlah cacatnya total 5.750 kg. Di bulan September 2016, jumlah produksinya 24.420 kg, produk yang lembeknya 1.900 kg, produk yang gembur itu 1.800 kg, produk yang lebar 1.850 kg, dengan jumlah cacat yaitu 5.550 kg. Sampai terhitung pada bulan Juli 2017 dengan jumlah produksi sebesar 24.420 kg, jenis cacat produk yang lembeknya 2.000 kg, jenis cacat produk gemburnya 2.000 kg, dan jenis cacat produk lebar. Produksi lebar itu 1.800 kg dengan jumlah cacatnya 5.800 kg. Maka jumlah dari jenis cacat pada produk lembek dari bulan Agustus 2016 sampai Juli 2017 sebesar 23.550 kg, dan jumlah dari jenis cacat produk gembur dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 sebesar 22.750 kg, dan jenis cacat produksi yang lebar dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Juli 2017 sebesar 22.000 kg. Dan jumlah cacat total semuanya dari bulan Agustus 2016 sampai Juli 2017 sebesar 68.300. Dan didapatkan rata-rata dari jenis cacat produk lembek itu 1.963, produksi gembur jenis cacatnya itu dengan rata-rata 1.896, dan yang terakhir jenis cacat produksi lebar dengan rata-rata 1.833. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Dava. Oke, terima kasih Saudara. Jadi untuk selanjutnya di sini ada prioritas data di mana ada jenis produk cacat
Untuk mengetahui jenis cacat yang akan kita prioritaskan di dalam melakukan analisis permasalahan perlu adanya pengolahan. Di dalam tabel 3 ada prioritas data jenis produk cacat. Jadi yang pertama jenis cacat itu ada lembek, yang kedua itu ada gembur, yang ketiga itu lebar. Di mana total produksi per tahun dalam satuan kilogram jenis cacat lembek sebanyak 293.540 ribu. Lalu untuk jumlah cacat per tahun dalam satuan kilogram lembek yaitu 23.550. Nah, lalu untuk cacat persen lembek yaitu 0,080%. Lalu untuk masalah yang lembek 34,480%. Lalu untuk cacat kumulatif yang lembek 34,480%. Nah, lalu untuk jenis cacat yang kedua ada gembur di mana total produksi per tahun dalam satuan kilogram sebanyak 293.540 dan untuk jumlah cacat per tahun kilogramnya yaitu 22.750 dan untuk cacat persennya adalah 0,078% dan masalahnya 33,309% dan untuk cacat kumulatifnya 67,789%. Nah, untuk yang terakhir di sini ada jenis cacat lebar dengan total produksi per tahun dalam satuan kilogram sebanyak 293.540. Nah, lalu untuk yang jumlah cacat per tahun dalam satuan kilogram ada 22.000 dan untuk cacatnya ada 0,075 dan masalahnya ada 32,211% dan untuk cacat kumulatifnya adalah 100%. Dengan total kumulatif jumlah cacat per tahun kilogram jenis cacat lembek, gembur, dan lebar yaitu sebanyak 68.300 dan untuk cacatnya yaitu 0,233% dan untuk masalahnya 100%. Nah, dari tabel di atas untuk menentukan frekuensi cacat dapat dilihat mulai dari cacat yang tertinggi yaitu cacat lembek yang itu sebanyak 23,550 kg dan cacat gembur sebanyak 22.750 kg dan cacat lebar sebanyak 22.000 kg. Lalu untuk yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan eksperimen. Ada 3 tahapan di sini dalam melakukan eksperimen atau percobaan. Yang pertama, pematangan dan homogenisasi atau coaching. Lalu yang kedua ada proses tempering. Lalu yang ketiga ada proses cetak. Nah, bisa di next. Untuk yang selanjutnya di sini ada penentuan jumlah level dan faktor kontrol. Nah, dalam langkah yang pertama untuk menganalisis, di sini di tabel 4 yaitu ada faktor kontrol dan faktor level dengan kode A, B, C yaitu kode A untuk faktor kontrol speed conveyor belt, lalu untuk kode B untuk faktor kontrol suhu coklat dan kode C untuk faktor kontrol material hardener. Dengan faktor level yang low atau L yaitu untuk speed conveyor belt 10 Hz dan untuk standarnya 12 Hz dan untuk high-nya 14 Hz. Lalu untuk yang suhu coklat, low-nya 28 derajat Celcius, lalu untuk standarnya 29 derajat Celcius dan untuk untuk yang high 30 derajat Celcius. Nah, lalu untuk material hardener untuk low-nya 0,5 kg, untuk standarnya 1 kg, dan untuk high-nya 1,5 kg. Nah, berdasarkan dari tabel 4, hasil pengamatannya dengan kontrol, yaitu dengan kode A, B, dan C, di mana A adalah speed conveyor belt, dan B suhu coklat, dan C material hardener. Masing-masing faktor kontrol mempunyai faktor 3 level, yaitu low atau rendah, dilambangkan dengan L, standar atau sedang dilambangkan dengan S, dan high atau tinggi dilambangkan dengan H. Bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya ada penetapan orthogonal array, di mana untuk mendapatkan rancangan tabel orthogonal array yang sesuai, maka diperlukan nilai degree of freedom dari faktor-faktor yang akan digunakan. Yaitu di dalam tabel 5, di sini ada perhitungan degree of freedom. Ada kode A, B, dan C untuk penjelasannya. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu A untuk speed conveyor belt, B untuk suhu coklat, dan C untuk material hardener, di mana degree of freedom dari speed conveyor belt yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2,
Lalu untuk suhu coklat 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan untuk material hardener 3 dikurang 1 sama dengan 2, dengan total degree of freedom dari speed conveyor belt, suhu coklat, dan material hardener yaitu sebanyak 6. Nah, untuk pelaksanaan eksperimennya di sini ada tahapan dari pemeriksaan terhadap produk coklat yang akan dihasilkan, yaitu nanti akan dilakukan pencatatan terhadap produk cacat dari jenis lembek, gembur, dan lebar. Nah, di sini untuk eksperimennya terdapat 9 eksperimen dengan faktor kontrol A, B, C dengan level low, standard, dan high dengan hasil cacat lembek dalam satuan kilogram dari mulai jam 1 sampai jam 11 dan juga sampai jam 1, jam kedua, dan jam ketiga. Lalu untuk jumlah cacat dalam satuan kilogram dan untuk rata-rata cacat dalam satuan kilogram. Untuk eksperimen 1, jam ke-1-nya 8,5, jam keduanya 8, jam ketiganya 10, jumlah cacat dalam satuan kilogram 26,5, dan untuk rata-ratanya 8,83%. 8,83 kg. Dan untuk eksperimen yang ke-9, hasil cacat lembek kilogram jam ke-1 10,5, jam kedua 9, jam ketiga 9, jumlah cacat dalam satuan kilogram 28,5, dan untuk rata-rata cacat dalam satuan kilogram 9,5. Dengan total dari hasil cacat lembek jam 1 dari eksperimen 1 sampai 9 72, jam kedua 74, jam ketiga 75,5, dan untuk jumlah cacat dalam satuan kilogram 221,5, dan untuk rata-rata cacat dalam satuan kilogram 73,83. Jadi di sini dapat disimpulkan dari hasil percobaan bahwa settingan terbaik untuk proses cetak produk stick curvature ada pada eksperimen kelima dengan faktor kontrol A, speed conveyor belt, level standar atau sedang, faktor kontrol B, suhu coklat level standar atau sedang, dan faktor kontrol C, material hardener level high atau tinggi akan menghasilkan kualitas yang lebih baik dengan rata-rata cacat sebanyak 6 kg. Oke, di sini selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari hasil penelitian dan pengolahan data menggunakan metode DOE atau Design of Experiment dapat dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penelitian, cacat produk coklat stick curvature dapat dibagi menjadi 3 produk jenis cacat, yaitu lembek, gembur, dan lebar, dengan prioritas paling tinggi adalah cacat lembek dengan jumlah cacat per tahun sebanyak 23.555 kg. Lalu yang kedua, melalui pengolahan data hasil produksi dengan menggunakan diagram sebab akibat atau fishbone diagram, diketahui bahwa penyebab dominan terjadinya cacat lembek pada produk coklat stick curvature adalah speed conveyor belt, suhu coklat, dan formula hardener. Dan yang terakhir di sini berdasarkan penerapan metode DOE atau Design of Experiment, didapatkan bahwa kondisi yang paling ideal dalam proses produksi coklat stick curvature adalah pada faktor kontrol A dengan faktor 2, level 2 speed conveyor belt, level standar yaitu 12 Hz. Lalu untuk faktor kontrol B dengan faktor level 2 suhu coklat level standar yaitu 29 derajat Celcius, dan faktor kontrol C dengan faktor level 3 atau formula hardener level high yaitu 1,5 kg. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Zahra. Baik, terima kasih Dava. Sudah masuki yang terakhir, yaitu sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.